Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa ahlal ilmi wa rafa'a darajatihim wa khassahum bi khasyatihi min baini ibadihi wa ja'ala al-ilma nuran lil qulubi wa hayatan lil arwahi wa sabilan ila ridwanihi wa jannatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul ulama wa qudwatul hukama alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abhar wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid yang mubarak ini menjadi isyarat bahwa Allah berkehendak memasukkan kita menjadi golongan min zumratil muttaqin, golongan orang-orang bertakwa, orang-orang yang disiapkan oleh Allah surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya adalah agar kita menjadi rabbaniyun, menjadi penghamba-penghamba Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai orang-orang yang rabbani. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat siapa itu orang yang rabbani. Allah katakan, bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yaitu orang-orang yang selalu mengajarkan Alkitab dan orang-orang yang selalu mempelajari Alkitab. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kewajiban besar yang seringkali kita abaikan adalah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu tidak hanya berada di atas pundak para santri, para murid, tetapi juga menjadi kewajiban bagi kita, siapapun kita dan apapun gelar dan jabatan kita. Oleh karenanya, agar kita menjadi seorang rabbani yang senantiasa mewakafkan hidup kita dan usia kita untuk ilmu dan menyebarkan ilmu ke tengah-tengah masyarakat, maka kita hendaknya menuangkan sebagian dari waktu kita, harta kita, tenaga kita untuk kita curahkan menambah wawasan keilmuan kita, dan kita wakafkan untuk perjuangan dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, ada dua orang yang
yang tidak pernah puas. Mahmumani la yashba'an. Ada dua orang yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Dia akan terus berusaha untuk mencari dan mencari. Dua orang itu kata Ibnu Mas'ud adalah talibu ilmin wa talibu dunia. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Dan ini bisa kita lihat dan kita saksikan. Orang-orang yang telah fokus dalam menuntut ilmu dan merasakan nikmatnya mencari ilmu, maka mereka akan terus merasa kurang walaupun mereka sudah lama belajar. Sama dengan orang yang menuntut dunia, mengejar dunia, mereka pun juga tidak ada puasnya. Terus berusaha untuk cari uang, cari dunia, dan tidak akan pernah puas. Tetapi dampaknya, akibatnya tentu berbeda. Balasannya tentu berbeda. Sama-sama tidak puas, tetapi endingnya tentu berbeda. Maka beliau katakan, wa huma la yastawiyani. Dua pencari ilmu dan dunia itu tidak sama. Fa amma talibul ilmi fayazdadu minar rahmani ridha. Orang yang menuntut ilmu akan terus mendapatkan tambahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam proses belajarnya ataupun proses mengajarkan kepada orang lain. Sementara wa amma talibud dunya, adapun orang yang mengejar dunia, fayazdadu fit tughyan. Mereka bertambah kesombongannya dan sering melampaui batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Mas'ud membacakan ayat kalla innal insana layadgha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia seringkali melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada batas yang diharamkan, lalu dia menyeberang dan kemudian melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga kemudian membaca ayat innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sedangkan orang yang berilmu, mereka akan senantiasa merasa khawatir dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berbahagialah, bergembiralah ketika kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Karena di sana akan datang berbagai macam kebaikan, keberkahan, dan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan halaqah ilmu ini kadang-kadang kalau dihadapkan dan dibandingkan dengan halaqah-halaqah zikir, sama-sama baik, sama-sama mulia, sama-sama dihadiri oleh para malaikat, tetapi halaqah ilmu memiliki kelebihan yang lebih baik, kelebihan yang lebih tinggi dibandingkan halaqah-halaqah zikir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dari rumahnya, lalu masuk ke dalam masjid dan mendapati ada dua halaqah. Yang satu adalah halaqah yaqra'una al-Quran wa yad'una Allah. Halaqah membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu lagi wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Halaqah yang lainnya adalah halaqah yang isinya adalah di sana ada seorang murid yang belajar dan ada guru yang mengajar. Maka kemudian dalam riwayat tersebut Nabi mengatakan kullun ala khair. Dua halaqah itu semuanya berada dalam kebaikan. Haula'i yaqra'una al-Qur'an, mereka yang membaca Al-Qur'an, wa yad'una Allah, dan mereka berdoa kepada Allah, mereka akan mendapatkan kebaikan. Tapi fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kalau Allah berkehendak untuk memberikan apa yang mereka minta, Allah kasih. Tapi kalau Allah berkehendak untuk tidak memberikan apa yang mereka minta, yaitu berdoa, maka Allah tidak berikan kepada mereka.
Ini yang menjadi pembeda. Sedangkan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dapat ilmu, dapat keberkahan, dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i yata'allamuna wa yu'allimun. Sedangkan halaqah yang satunya adalah mereka belajar dan mengajar, dan Nabi kemudian memberikan label kepada halaqah yang di dalamnya ada kajian ilmu dengan mengatakan innama bu'ithu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang guru, dan itu menunjukkan bahwa Nabi lebih memilih halaqah yang di dalamnya adalah kajian ilmu. Fajalasa ma'ahum. Maka Nabi kemudian duduk bersama dengan orang-orang yang belajar ilmu. Orang yang berada dalam halaqah ilmu, maka mereka akan senantiasa bersama dengan para malaikat. Termasuk juga di dalamnya tentu halaqah zikir. Tetapi kalau kita berkumpul bukan untuk menuntut ilmu, bukan untuk berzikir kepada Allah, maka bisa jadi yang membersamai kita adalah bukan malaikat, tapi yang membersamai kita adalah musuh-musuh kita, yaitu syaitan. Karena itu disebutkan dalam sebuah riwayat athar, kisah Muhammad bin Sirin ketika beliau pergi ke salah satu masjid yang ada di Basrah. Beliau masuk dan menemukan di dalamnya ada seorang alim, ada seorang ulama yang bernama Aswad bin Sarid. Beliau sedang bercerita tentang hikmah, cerita kisah-kisah kepada manusia. Dan di dalamnya tidak hanya Aswad bin Sarid saja, tapi juga ada halaqah yang lainnya, yang mereka berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad bin Sirin ini bimbang mana yang akan didekati, masuk ke halaqah ilmu atau masuk ke dalam halaqah zikir. Akhirnya karena kebimbangan itu, beliau tidak masuk ke dalam kedua-duanya. Beliau tidak berzikir juga tidak menuntut ilmu. Keesokan harinya kemudian beliau bermimpi, atau malamnya beliau kemudian bermimpi didatangi oleh seseorang. Kemudian dia mengatakan, "Ama innaka law ataita halaqatal fiqhi la wajadta Jibril alaihissalam ma'ahu." Sungguh kalau kamu mau memilih halaqah yang di dalamnya ada kajian ilmu, maka pasti kamu akan mendapati malaikat Jibril bersama dengan mereka. Tentu ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di mana Nabi mengatakan tidaklah satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga belajar, memahami isinya, maka mereka berhak untuk mendapatkan 4 hal, yang salah satunya adalah bahwa mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan tidak hanya sekedar para malaikat, tapi malaikat Jibril juga hadir di sana untuk membersamai orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pun ketika bertemu dengan orang-orang yang menuntut ilmu, maka mereka menundukkan sayapnya sebagai tanda bahwa mereka hormat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Padahal apalah kita, banyak dosa yang kita lakukan, banyak kewajiban yang kita tinggalkan. Malaikat tidak pernah menolak perintah Allah, tapi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang menuntut ilmu, maka mereka tunduk menghormat kepada para penuntut ilmu. Innal malaikata, kata Nabi, la tadau ajnihataha li talibil ilmi. Para malaikat itu menundukkan sayap-sayap mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, maka kewajiban menuntut ilmu juga hendaknya dikedepankan, hendaknya diprioritaskan. Tentu ketika ibadah itu adalah bersifat sunnah. Karena itu Abu Darda pernah mengatakan, la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Aku mempelajari satu permasalahan itu lebih aku cintai daripada aku qiyamul lail, yaitu salat sunnah malam. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, antum fi zamanin, kalian para sahabat Ibnu Mas'ud, fi zamanin, berada dalam satu zaman yang al-amalu fihi khairun minal ilmi, mengamalkannya itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki banyak ilmu, sehingga langkah selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Wa sayati zamanun, dan ini buat kita, dan akan datang kepada kalian satu zaman yang al-ilmu fihi khairun minal amali, yang mana ilmu di zaman tersebut lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan ketidaktahuan, kebodohan, tersebar luas kejahiliahan dalam kehidupan kita. Maka ini menunjukkan bahwa ilmu lebih kita dahulukan daripada amal, karena bisa jadi amal yang tidak didasari dengan ilmu bisa menyebabkan amal itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan di antara kita, kalau saya sudah tua, usia saya sudah banyak, apakah saya harus tetap menuntut ilmu? Menuntut ilmu sepanjang masa, tidak kenal muda, tidak kenal tua. Selama masih banyak kebodohan, maka selama itu pula kita diwajibkan untuk terus menuntut ilmu. Maka kita bergembira di banyak masjid orang-orang yang sudah usianya tua, tapi mereka tetap tekun duduk berlama-lama di masjid untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu. Maka kita sebagai anak-anak muda hendaknya tidak boleh kalah dengan orang-orang yang sudah tua. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa telah terlewatkan bagi mereka waktu yang begitu panjang, di mana mereka menghabiskan waktu mereka bukan untuk menuntut ilmu. Maka jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari sudah tua baru kemudian kita sadar untuk menuntut ilmu. Karena itu Abdullah ibnu Mubarak pernah ditanya, ila mata yahsulul mar'u an yata'allam, sampai kapan seseorang harus belajar? Sampai kapan? Beliau menjawab, madama yaqba'u alaihi al-jahlu yahsunu lahu ta'allum. Selama kebodohan itu masih ada, selama kebodohan itu masih menyebar luas, maka selama itu pula kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Maka Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, lau auhallahu ilaika annaka mayyitun al-'ashiyah, kalau seandainya kamu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kamu nanti sore akan mati, ma anta sani'un fihi, apa yang akan kamu perbuat seharian ini? Kalau Allah memberitahukan kepada kamu nanti sore kamu mati, maka seharian ini apa yang kamu lakukan? Kata Abdullah bin Mubarak, qala atlubu fihi al-ilma, aku akan menuntut ilmu. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Juga ada sebagian kita yang kemudian bertanya-tanya, kalau seandainya saya menuntut ilmu, maka saya khawatir kalau tidak bisa mengamalkan ilmu itu. Ada orang yang kemudian berpikiran demikian, untuk apa menuntut ilmu? Nanti kalau tidak bisa mengamalkannya, justru akan berakibat hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu alasan ini adalah bisikan-bisikan setan. Jangan sampai gara-gara takut mengamalkan ilmu kemudian kita berhenti untuk menuntut ilmu. Karena itu diceritakan dalam sebuah athar diriwayatkan dari Aun bin Abdullah, ada seorang laki-laki yang datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Laki-laki itu kemudian bertanya, ya Abu Dzar, inni uridu an ata'allama al-ilma. Wahai Abu Dzar, aku ingin menuntut ilmu, tapi wa akhafu an udhi'ahu, tapi aku khawatir kalau menyia-nyiakan ilmu itu, tidak bisa memberikan hak ilmu itu. Faqala, Abu Dzar kemudian memberikan nasihat, ta'allam al-ilma, tetaplah kamu belajar ilmu.
Fa'innaka in tamut aliman, karena kalau kamu mati dalam keadaan berilmu, khairun laka min antamuta jahilan, itu lebih baik daripada kamu mati dalam keadaan jahil. Lalu dia datang lagi kepada Abu Darda, menanyakan hal yang sama dan dijawab hal yang sama oleh Abu Darda, dan memberikan tambahan, ta'allam al-ilma, belajarlah ilmu, fa'innaka in tuwassadal ilmu khairun min an tuwassada al-jahl, karena kamu lebih baik berbantalkan ilmu daripada berbantalkan kebodohan. Lalu dia datang lagi kepada Abu Hurairah, menanyakan hal yang sama, dan Abu Hurairah kemudian mengatakan, ma anta biwajidin syai'an adya'u lahu min tarkihi, bahwa apa yang kamu dapatkan dari ilmu itu jauh lebih baik daripada kamu menyia-nyiakan. Artinya lebih baik kita punya ilmu, walaupun kadangkala ada kurang-kurangnya kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semuanya untuk tidak pernah berhenti, bahkan tidak berpikir untuk berhenti dalam menuntut ilmu. Seberapapun banyak ilmu yang kita miliki, maka ilmu Allah jauh lebih luas dan tidak akan pernah habis untuk kita pelajari. Semoga Allah berikan karunia kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk tekun, untuk lebih semangat dan bersabar serta istiqamah dalam talabul ilmi ini, baik menjadi seorang penuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الحمد لله في العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين واقصر عبادك الموحدين اللهم اقصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وما حولها وفي جميع بلاد المسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا بعزتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس